Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi ajmain amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur, semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, siang ini kita akan membahas tentang adab makan dan minum sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita sebagai hamba Allah. Pertama, ayat ini menjelaskan supaya kita mengambil pakaian yang indah pada saat mau pergi ke masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Apabila kita mau pergi ke masjid melakukan sholat, maka memakai pakaian yang suci, yang terindah yang kita miliki. Satu. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tema siang ini, Allah berfirman, wa kulu washrabu, dan makan serta minumlah kalian, wala tusrifu, dan jangan melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Perintah ini berarti kalau kita melakukan perintah Allah berarti termasuk ibadah. Jadi makan dan minum Bapak Ibu semua itu merupakan ibadah karena kita taat perintah Allah Ta'ala. Kemudian ada batasan. Maka kalau kita bahas secara terperinci, kita itu makan apa, jenisnya apa, pasti Allah menjelaskan kulu halalan thayyiba, sesuatu yang halal dan yang baik atau mengandung nutrisi, mengandung vitamin, mengandung yang dibutuhkan oleh jasad kita. Kulu minat thayyibat, itu halalan thayyiba, ini pertama. Kemudian yang kedua, caranya. Ya, cara makan telah dicontohkan oleh Rasul SAW secara detail. Ya, ada petunjuk khusus makan dan minum itu, yaitu samillah, membaca bismillah. Setiap kita mau makan, setiap kita mau minum. Kemudian makan dan minum kita diperintahkan oleh Rasul SAW untuk menggunakan tangan kanan. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Ini aturan Islam yang berlaku dari sejak kita kecil, waktu sekolah ibtidah, SD, atau bahkan sekarang dari PAUD, TK sudah diajarkan itu. Dan itu kita pakai ilmu itu sampai tua. Itu ajaran Islam, pakai tangan kanan setelah bismillah. Kemudian wakul mimma yalik, aturan Rasulullah, makan yang dekat kalian kita. Tidak boleh terus ngelosor ke sana, ya itu. Wakul mimma yalika, makanlah apa yang bersanding di situ. Itu. Kemudian ukurannya, ya, ukurannya
Ukurannya di ayat ini secara jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu, dan janganlah melampaui batas. Ukuran melampaui batas ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li anfasihi. Kalau terpaksa kita harus makan, maka perut kita itu dibagi 3. Ya, misalnya perut kita itu 1 liter isinya, ya, maka setelon liter, 1/3 liter itu makanan, ya, kemudian 1/3-nya lagi minuman, kemudian 1/3 lagi kosong, supaya untuk nafas. Ayat yang sangat pendek ini itu adalah ayat kesehatan. Jadi Allah menjelaskan tentang kesehatan itu cuma 2 kalimat itu. Ya, makan dan minum jangan berlebihan. Kalau ini kita lakukan 1/3 makanan atau nasi lah, kalau kita nasi dan sayurnya, ya, lauknya itu 1/3. Kemudian 1/3 air, karena 1 hari kita diperintahkan secara ideal itu 2 liter. Ya, kemudian 1/3 lagi kosong untuk bernafas. Tidak dipenuhi semua. 1 liter makanan semua biasanya. Ya, kalau sedang enak, lupa daratan, lupa perintah dari Allah Ta'ala. Ini sehat ini. Ya, ini sehat. Tapi kalau kita lebih dari ukuran itu, ya beratlah. Organ tubuh kita yang menggiling, yang memproses di dalam ini akan merasa berat. Dan kita tidak tahu. Ya, maka orang tua kita dulu itu sehat-sehat, ya panjang umurnya. Karena pola makan yang tidak pernah penuh. Ya, kita ini penuh terus. Ya, ada sate, ada gulai, ada airnya es, tidak sehat semua, ya. Maka halalan thayyibah, kemudian ukurannya ini harus kita perhatikan lebih-lebih kalau sudah tua seperti saya ini. Kalau sudah tua seperti saya ini harus hati-hati dan mengikuti petunjuk pelaksanaan makan. Pertama, nggo bismillah tadi supaya yang kita makan itu berkah dan mengandung kesehatan, begitu. Ya. Nah, karena ibadah, ya makan itu karena kita nurut perintah. Tidak boleh manusia tidak makan, itu tidak boleh, karena Allah perintah kulu washrabu, minum, makan dan minum. Ya. Dan juga menurut ayat ini tidak boleh kita hanya makan, ya misalnya nasi kemudian tidak minum juga tidak boleh. Sempurnanya makan kemudian minum, itu kita hidup di dunia supaya kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dan kita sehat. Dan itu pasti sehat. Karena yang memberi aturan ini, yang membuat aturan itu, yang membuat jagat raya ini dan yang menciptakan kita. Jadi Allah ini cara mobil, ya. Cara mobil sing produksi mobil Toyota kuwi isine kudu bensin sing apik, ya engko diganti oli sekian kilo, itu yang ngukur pabrik otomotif. Nah ini kita ini ciptaan Allah yang memberi peraturan Allah. Kalau kita nurut itu, kita menjadi ibadah, kemudian kita sehat. Nek masih muda yo gule itu imbuh pindu, ya. Terus kepala separuh itu waktu muda. Tetapi kita kalau sudah umur ya 50 lah paling dah. 40 itu sudah mulai hati-hati. Umur 40, 50, seperti saya sudah 60 berapa ini? 55 sampai sekarang sudah berapa? 5 sama 3, 6, 8. Harus super hati-hati, ya, supaya kita sehat. Supaya kita sehat. Dan kemudian diakhiri dengan alhamdulillah setelah makan dan minum. Insya Allah apa yang kita konsumsi itu oleh Allah diberi kita berkah. Kemudian sehat, ya sehat. Kalau dulu
orang tua kita itu sehatnya panjang, umurnya panjang karena kekurangan makan malahan. Ya, yang hidup di 70 ke bawah itu masih kita jumpa larang pangan, itu kakek-kakek kita, ibu kita sehatnya panjang karena kekurangan makanan. Lah sekarang ini sakitnya itu kebanyakan makan. Nggih napa nggih? Kakean makan. Apa nek sing genduren ben bengi genduren. Makannya malam. Saya ini sudah saya tirukan zaman kecil saya, makan ini sebelum maghrib. Ya, makan sebelum maghrib. Malam diusahakan tidak makan. Lah mbok enake suguhan kaya apa, saya sudah bisa bertahan tidak makan. Ya, karena mementingkan kesehatan. Ya, ini penting karena sehat ini, kalau kita sehat kan bisa ke masjid, bisa ke silaturahmi, bisa aktivitas. Dan kita mohon selalu sehat ini sampai tua nanti, sampai dicabut nyawa itu kita sehat. Artinya kita berusaha sehat itu untuk apa? Untuk berjalan ke masjid berjamaah 5 waktu. Ya Allah berilah sehat kami. Rasul menuntun waktu pagi untuk minta sehat. Allah maafini fi badani. Badanku ya Allah panjenengan paringi sehat. Maksudnya wis sehat kuwi kita beribadah bisa full, bisa maksimal. Itu ora kok njur napa kowe sepedaan ya ben sehat. Lah jamaah teng masjid napa ora? Mboten. Kanggo apa sehat ora dinggo nang masjid? Nah, jadi cita-cita kita umat Islam ini bisa diberi sehat dan kita bisa memenuhi perintah Rasul salat berjamaah sampai mati. Salat berjamaah 5 waktu, berusaha sampai mati kita. Maka mohon sehat itu di situ. Ya, mohon sehat. Mudah-mudahan penjelasan yang sangat singkat ini tentang makan, ya mudah-mudahan kita bisa menahan diri manakala kita sudah agak kenyang begitu berhenti. Ya, agak kenyang itu berhenti seperti Rasulullah SAW. Maka tidak pernah ada sahabat dan Nabi itu sakit. Ya, sakit seperti hari ini tidak ada. Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ilmu yang manfaat dan kita bisa mengamalkan dan nanti didakwahkan di keluarganya masing-masing untuk makan dengan tangan kanan bismillah dulu, kemudian tidak berlebih-lebihan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.